Adel, kamu udah hafal belum Pancasila yang tadi disuruh apalin sama Bu Nisa? Aku hafal, cuman baru dua. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kamu hafalnya berapa, Mel? Aku hafal semuanya, tapi masih kayak lupa-lupa gitu. Caca, kan tadi kan kita disuruh apalin Pancasila. Kamu udah apal belum? Udah nih guys, coba kamu dengerin ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh kan guys, aku udah hafal, kok kamu udah hafal belum? Kalau aku belum apal, tapi nanti malam aku coba hafalin ya, Caca. Mah, aku mau tanya deh. Tadi di dalam kelas aku belajar Pancasila. Kata guru aku, di dalam Pancasila itu ada sikap-sikap yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya gimana sih, Mah? Aku nggak ngerti. Kan Pancasila itu ada 5 ya, nak. Nah, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang terkandungnya yaitu kita harus sering beribadah. Kalau yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu kita tuh harus adil sama orang-orang. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Nah, itu contohnya kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contohnya seperti manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan umum. Nah, yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu kita harus menghormati hak orang lain. Gimana? Kamu paham kan, nak? Oh, kayak gitu ya, Mah. Iya, aku paham. Makasih, Mah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pintar anak-anak ibu, alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesempatan di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang ingat di pertemuan minggu kemarin kita membahas apa? Ya ingat Bu, Pancasila. Oh iya Bu, kita kan ada tugas suruh menghafal Pancasila. Betul sekali, kita kemarin membahas Pancasila dan tugas kalian adalah menghafal dasar-dasar Pancasila. Nah, pastinya kalian sudah hafal semua dong, ya kan? Coba kalau begitu, Ibu tes kalian dan kalian bacakan bersama-sama ya. Baik Bu, baik Bu. Pancasila, sila satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerajaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan bagi seluruh Indonesia. Wah, pintar sekali. Sudah bagus nih anak-anak ibu menghafalnya. Pintar ya anak-anak ibu.
Baiklah anak-anak, langsung saja ya kita memasuki materi. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan apa itu Pancasila dan macam-macam 5 dasar Pancasila. Sekarang Ibu akan menjelaskan arti dan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu untuk sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa ini, yaitu sila pertama ini melambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya keharmonian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Nah, contoh penerapannya adalah kita harus mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, yaitu seperti sholat, mengaji, beramal, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dari nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antara kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya adalah mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Selanjutnya, sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat beragam. Nah, untuk contoh penerapannya, yang pertama itu bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Nah, contoh penerapannya adalah melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah itu adalah berkumpul dan berdiskusi bersama, saling menerima pendapat dan memberi pendapat. Seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir ini, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Nah, contoh penerapannya adalah mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Seperti itu anak-anak, sampai sini paham? Semoga dapat dipahami ya. Anak-anak, di sini siapa yang tahu nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Coba yang tahu angkat tangannya. Saya tahu Bu, Pancasila ketiga yaitu mengembangkan sikap rela, berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan bangsa. Betul sekali Rezi, jawaban kamu tepat. Nah, contohnya itu seperti kita harus bergotong royong sesama masyarakat lainnya, saling membantu dan tolong menolong. Itulah sikap persatuan Indonesia.
Sefira, coba dong beri ibu satu contoh sikap penilaian yang ada di Pancasila. Terserah kamu mau pilih yang Pancasila berapa. Aku taunya di Pancasila yang ketiga, Bu. Persatuan Indonesia. Kata mama aku di Pancasila yang ketiga itu contohnya itu kita harus gotong royong, terus harus saling menolong. Gitu, Bu. Betul sekali, jawaban kamu tepat Sefira. Kita harus tolong menolong dan gotong royong. Sama seperti yang sudah ibu katakan kepada Rezi barusan. Jadi kita harus tolong menolong, harus bergotong royong untuk saling mempersatukan sikap persatuan Indonesia kita terhadap masyarakat lainnya. Selanjutnya ibu mau tanya lagi, siapa nih yang tahu nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari selain Pancasila ketiga? Ayo coba yang tahu angkat tangannya. Bu, Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai keadilan sosial berupa selalu bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan membantu orang lain. Pintar sekali, betul, jawaban Amel tepat. Mungkin ibu rasa cukup untuk penyampaian materi pada minggu ini. Semuanya paham ya? Sudah mengerti apa itu Pancasila dan bagaimana penerapan nilai yang ada di Pancasila. Sudah mengerti semua nih, anak-anak ibu pintar ya. Semoga kalian dapat menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan kalian semuanya, di kehidupan kita sehari-hari. Ya, cukup sampai di sini untuk materi pada minggu ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu ngerti gak penjelasan yang Ibu Nisa jelaskan? Ngerti Rika, tadi yang dijelaskan Ibu Nisa tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau kamu ngerti nggak? Ngerti Wanda, nanti di rumah aku pelajari lagi. Oh gitu ya Rika. Yuk, bisa sudah datang.